produsen ini tidak menggunakan perantara. Jadi dia langsung menyalurkan suatu barang atau jasa dari produsennya langsung ke konsumennya tanpa menggunakan perantara. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata usaha yang dilakukan oleh produsen ini semakin banyak. Dari produsen satu, ia menawarkan langsung ke konsumen 10 dengan sendirinya, maksudnya tanpa adanya bantuan dari siapa-siapa. Dari produsen 2 seperti itu juga. Produsen, dan ini semakin banyak sekali yang harus dilakukan. Tapi berbeda dengan ketika menggunakan perantara. Di sini kan yang sebelah sini kayak ruwet gitu ya salurannya. Tapi ketika empat produsen ini ini menggunakan bantuan dari perantara. Nah, perantara inilah yang akan mengatur bagaimana caranya barang atau jasa dari masing-masing produsen ini sampai ke konsumennya. Jadi mereka tidak usah memikirkan lagi, oh gimana ya sampai ke konsumennya, karena ia sudah bekerja sama dengan perantara ini. Jadinya lebih terbantu dengan adanya perantara itu. Nah, apa saja sih keuntungan dari menggunakan perantara? Jadi ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah mengurangi tugas produsen, karena produsen itu banyak sekali tugasnya. Selain dia harus memikirkan bagaimana barang dan jasa yang disukai oleh konsumen, kemudian memikirkan bagaimana caranya barang ini memiliki kualitas yang bagus, kemasannya seperti apa, harganya seperti apa. Nah, ketika ia menggunakan bantuan perantara, ia tidak perlu lagi memikirkan bagaimana caranya barang ini sampai ke tangan konsumen. Kemudian mengoptimalkan kegiatan distribusi, karena perantara ini hanya berperan sebagai distribusi, jadi lebih khusus. Jadi perantaranya ini sudah langsung memikirkan bagaimana caranya dari produsen ke konsumen. Jadi kegiatan distribusinya bisa lebih optimal. Kemudian membantu menyediakan peralatan dan jasa reparasi yang dibutuhkan. Biasanya perantara atau lembaga-lembaga ini ia membantu menyediakan. Jadi kalau misalkan ada jasa dan peralatan yang rusak atau barang dan jasa yang rusak, nah itu bisa dibantu oleh perantara itu. Kemudian membantu di bidang pengangkutan, karena mereka tugasnya adalah mengangkut atau mendistribusikan dari produsen ke konsumen. Jadi perantara itu bisa juga membantu di bidang pengangkutan. Kemudian membantu di bidang penyimpanan. Nah, yang dimaksud dengan bidang penyimpanan itu seperti gudang-gudang atau biasanya kulkas kalau kita ke barang-barang yang tidak tahan lama, misalnya kayak buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, itu kan juga membutuhkan ruang penyimpanan. Nah, itu biasanya perantara itu juga akan membantu dengan menyimpan barang-barang kita. Jadi, kalau misalnya petani, produsennya adalah produsen kentang, anggap saja kentang ya. Produsen kentang, kemudian akan disalurkan kepada konsumen-konsumen dengan menggunakan bantuan dari perantara. Nah, perantaranya itu mengambil kentang dari produsennya, kemudian ia menyimpan kentang itu karena tidak tahan lama, jadi dia menyimpan, ditaruh di gudang atau ditaruh di kulkas atau ditaruh di tempat-tempat yang bisa membuat kentang tahan lama, kemudian disalurkan ke konsumen-konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu di bidang keuangan. Jadi membantu di bidang keuangan ini, perantara itu ada banyak sekali ya. Ada yang bank pun bisa disebut dengan lembaga saluran distribusi. Untuk lebih lanjutnya nanti ada di slide selanjutnya. Membantu di bidang keuangan ini adalah menyediakan sejumlah dana untuk melakukan penjualan secara kredit kepada pembeli akhir. Jadi maksudnya itu biasanya kalau kita jual baju itu ada yang kredit gitu. Awalnya itu dari produsen ya. Produsen kan meminta bantuan ke perantara, kemudian perantara akan menyalurkan ke konsumen. Nah, di tengah-tengah ini biasanya transaksi antara perantara dengan konsumen ini biasanya ada kredit. Jadi konsumen akan beli baju dulu, kemudian dibayarnya dicicil 3 kali gitu misalnya. Nah, si perantara inilah yang akan membayarkan sejumlah uang dulu kepada konsumen. Jadi kayak kulaan, kayak gitulah istilahnya. Jadi dia beli dulu di konsumen berapa, kemudian dijual lagi ke konsumen. Nah, tapi kan dia sudah beli ke produsen, jadinya produsen sudah mendapatkan uang. Tapi
Jadi istilahnya kan dia meminjamkan, kemudian nanti konsumennya baru nyicil ke perantaranya itu. Contohnya seperti itu. Jadi kayak pedagang baju itu biasanya dia ngulak dulu, ambil di pasar misalnya. Nah, pedagang di sini kan termasuk ke dalam lembaga. Nah, pedagang ini yang akan memberikan kredit atau cicilan kepada konsumennya. Yang selanjutnya adalah pencarian konsumen. Karena produsen itu sudah banyak hal yang dilakukan dan perantara itu lebih fokus ke dalam hal bagaimana caranya mendistribusikan dari produsen ke konsumen. Jadinya perantara ini akan membantu mulai dari mencari konsumen, kemudian membantu kegiatan promosi, karena itu adalah tugas dari mereka untuk melakukan promosi supaya konsumen tertarik untuk membeli barang-barang dari suatu produsen. Kemudian ia menyediakan informasi dan juga membantu pengepakan, pembungkusan, dan penyortiran. Penyortiran ini dibagi ada banyak, ada penyortiran berdasarkan kualitasnya. Misalnya kualitas dari kentang itu tidak bagus gitu, itu bisa langsung dikembalikan ke produsennya, diganti dengan kualitas yang lebih bagus. Atau juga bisa juga ia dari perantara itu membagi, jadi kentang-kentang yang berukuran besar dijual sama dengan ukuran yang berukuran besar dengan harga yang sekian. Nah, kentang-kentang yang berukuran sedang jadi diklasifikasikan. Nah, itu bisa disebut juga dengan penyortiran. Jadi kayak berdasarkan ukurannya gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada yang tadi dibagi menjadi dua, yaitu perantara pedagang dan perantara agen. Nah, apa itu perantara pedagang? Perantara pedagang itu biasanya kita sebut dengan merchant middleman. Middleman ini adalah, jadi tengah, middle ini tengah, man seseorang. Jadi dia menyalurkan atau berada di tengah-tengah antara produsen dan konsumen. Nah, itu bertanggung jawab kepada pemilikan semua barang yang dipasarkannya. Ini ada Mbak Sulastri sebagai penghubung ya. Iya Mbak, jadi sebagai penghubung antara produsen ke konsumen. Jadi tema kita hari ini adalah tengah-tengahnya itu. Bagaimana cara memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, itu yang disebut dengan saluran distribusi atau saluran pemasaran, atau tema yang kita pelajari itu adalah itu. Jadi perantaranya. Kemudian ternyata di dalam perantara pedagang ini pun dia dibagi menjadi beberapa golongan. Jadi siapa saja yang termasuk ke dalam perantara pedagang? Ternyata ada pedagang besar dan pengecer. Nah, pedagang besar ini biasanya kita sebut dengan grosir. Grosiran ini masuk ke dalam kelompok pedagang. Kemudian ada juga pengecer atau retailer. Nah, sekarang kita belajar tentang pedagang besar. Pedagang besar ini hanya digunakan pada perantara pedagang yang terikat dalam kegiatan perdagangan besar. Jadi, kenapa ia disebut dengan pedagang besar? Karena ia hanya berkutat atau terikat dengan kegiatan perdagangan yang besar dan biasanya tidak melayani penjualan ecer kepada konsumen akhir. Jadi, ia hanya melayani pembelian dalam jumlah yang banyak. Karena dia jumlahnya banyak atau besarlah, itulah yang disebut dengan pedagang besar. Kemudian pelayanan apa saja yang diberikan pedagang besar? Jadi pedagang besar ini akan memberikan pelayanan kepada pengecer dalam bentuk ini, pemilihan barang dagangan. Jadi pengecernya itu bisa memilih pemilahan barang dagangan. Kemudian ketersediaan cadangan. Jadi pengecernya itu bisa memilah-milah barang dagangan yang diinginkan. Kemudian juga ada cadangannya, misalnya kalau stok barangnya kurang bagus. Jadinya pedagang grosir ini bisa menukarkan barang-barang yang lebih bagus. Misalkan kalau baju itu ada yang robek atau ada yang bolong gitu ya, ada lubang di punggung atau di mana. Nah, itu bisa diganti oleh pedagang grosir. Biasanya itu kalau kita jual baju, kita kan ambil di suatu grosir ya. Nah,
pengecer itu bisa lebih memilah-milah dulu, oh ini bagus apa enggak, ini apa, jadi bisa lebih melihat barangnya seperti apa dulu gitu. Kemudian kredit. Nah, karena ia melayani partai besar atau grosiran, jadinya itu ada layanan-layanan misalkan kredit kepada pengecer. Jadi kalau misalkan kamu bisa boleh bayarnya berapa kali dicicil, atau juga ada potongan harga. Kemudian pengiriman, karena yang dibeli barangnya dalam jumlah yang banyak, jadinya didapatkan pengiriman itu, dan ada bantuan promosi. Nah, biasanya pedagang besar ini juga menjual, ada beberapa pedagang besar, kalau misalkan kita ke pasar, biasanya apa ya, pasar Atom atau pasar di Surabaya itu ada namanya pasar Atom, dia itu melayani grosiran itu. Nah, biasanya mereka ini juga melayani konsumen akhir, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah konsumen akhir tidak boleh membeli satu persatu gitu. Jadi minimal ambilnya 5 baju, minimal 3. Jadi konsumen akhir kalau memang mau membeli di sana nggak apa-apa. Jadi kayak apa ya? Ya udah bareng-bareng sama temen. Jadi setelah terkumpul 5 baru dia beli di pasar Atom itu atau di grosiran. Jadinya ada beberapa syarat pembelian minimum 5 baju atau 3 baju gitu. Kayak di mana sih, di mana ya, di Jakarta itu yang Tanah Abang ya, bener ya, atau di mana itu, saya juga agak lupa. Nah itu minimal pembeliannya ada berapa, jadi bisa dibeli oleh konsumen, tapi harus sejumlah minimal itu 3 baju atau 5 baju. Mbak Juweria, iya Mbak, waalaikumsalam, silahkan langsung bergabung. Ini ada Mbak Friska. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Iya Mbak Rindi. Sudah saya tulis. Ini ada 8 orang, ada Mbak Rindi, juga ada Mbak Juweria. Setelah tentang pedagang besar, kita beralih ke pengecer. Kalau yang tadi pedagang besar itu hanya melayani penjualan dalam jumlah besar, makanya disebut dengan pedagang besar. Nah, kalau pengecer ini, perdagangan pengecer meliputi semua kegiatan yang berhubungan secara langsung dari penjualan barang atau jasa ke konsumen akhir untuk keperluan pribadi. Maksudnya keperluan pribadi itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau pedagang besar tadi dijualnya ke pengecer, pedagang besar ini tadi dijualnya ke pengecer, nah tapi kalau pengecer ini ia dijualnya langsung ke konsumen akhir. Saya sebut singkat dengan KA ya, konsumen akhir. Nah, pelayanan apa saja yang ditawarkan oleh pengecer? Nah, pelayanannya ini berbeda dengan pedagang besar. Kalau pedagang besar tadi ada kredit, ada promosi, ada pemilahan barang, dan ada juga pengiriman. Nah, kalau dari pengecer ini, ia menawarkan kepraktisan berbelanja. Jadi kalau yang di pedagang besar tadi, konsumen harus membeli minimum 3 baju atau 5 baju, tetapi di pengecer ini, pembeli beli satu pun tuh nggak masalah. Nah, itu yang dimaksud dengan kepraktisan berbelanja. Selain itu, karena pengecer itu biasanya letaknya ada banyak ya, ada banyak tempat. Kalau yang di grosir itu hanya berada di satu tempat misalnya. Nah, sedangkan kalau pengecer ini dia lebih fleksibel, lebih berada di beberapa tempat. Nah, sehingga membuat konsumen itu merasa lebih praktis dalam berbelanja. Kemudian yang kedua adalah persediaan lokal. Persediaan lokal itu ada di tempatnya itu karena lokal gitu maksudnya. Kemudian servis pertukaran. Servis pertukaran ini sama karena tujuan dari pemasaran adalah membuat konsumen itu mendapatkan kepuasan yang tinggi atau membuat konsumen merasa puas. Jadinya ketika ada barang-barang yang tidak diinginkan oleh konsumen atau barang-barang yang cacat atau apa, nah pengecer pun harus memberikan servis pertukaran itu. Mbak Juweria hilang lagi suaranya.
Kalau teman-teman yang lain suaranya terdengar jelas atau tidak? Soalnya Mbak Joy